Yang ingin kami tanyakan mungkin agak banyak sedikit, Gus. Yeah. Yang pertama, membenarkan apa yang tadi Gus bilang bahwa semakin kita itu ngaji di sini itu semakin bingung, termasuk saya. Ya. Kalau Allah itu memang tidak butuh perantara karena memang Maha Kuasa. Saya juga bingung, dan itu juga benar, memang Allah Maha Kuasa dan tidak butuh perantara. Tapi di fakta-fakta pengajian, ya, dan itu juga umum bahwa turunnya wahyu Al-Quran itu juga Allah pakai perantara, yaitu malaikat Jibril. Disinilah Bapak Ibu ada dua iman, ada dua kacamata manusia dalam hal tentang kekuasaan Allah. Anda mendengarkan tausiah saya dan Anda melihat fisik saya. Anda melihat fisik saya itu dengan mata zahir. Padahal Anda yakin kalau ini ajaran dinul haq. Akhirnya memakai satu sistem di mana sistem itu Allah ngelantar ke mukhlason. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin riyen nggih, Bu. Kula nami Pak Syafi'i saking Kudus. Ingkang badhe kula tangletaken hakikatipun Dajjal kali Imam Mahdi diturunkan, Gus. Dajjal dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karakter tabiat Dajjal adalah menyesatkan Anda, menyesatkan manusia supaya tidak mau ke Allah dengan cara Anda diiming-imingi dengan surganya Dajjal. Apa surganya Dajjal? Adalah kesenangan, kemewahan dunia. Tiga hal karakter perilaku Dajjal di sini tertuang di dalam surah Ibrahim ayat 3. Tiga karakter yang paling jelas. Tiga karakter Dajjal yang paling jelas di dalam surah Ibrahim ayat 3. Pertama, wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Menyeret ruhaniyahmu itu biar bersukaria terhadap kesenangan dunia. Bukan jasmani, tapi ruhani. Siapapun Anda tatkala sudah masuk dalam jebakan Dajjal ini, mesti alal akhirah. Anda melalaikan Allah. Melalaikan Allah. Imanmu sudah melenceng terhadap Sang Yang Maha Esa. Sudah melenceng dari itu. Imanmu terhadap makhluk itu yang mesti terjadi. Kalau sudah masuk dalam jebakan atau kolamnya Dajjal ini, susah kau untuk keluar. Anda akan selamat jikalau Anda akan bebas dari itu jikalau kau ditolong oleh Allah. Iya. Bahasa syariat, bahasa akal ngomong, Gusti Allah ngongkon utusannya untuk menyelamatkan Anda. Kasih syafaat. Carane
arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Anda harus menerima hidayah dari sebuah ilmu tentang bagaimana cara mengesahkan Allah. Itulah yang kumaksud dinul haq, agama yang mengesahkan Allah. Terima, baru akan bisa keluar dari apa jebakane hawa nafsu. Urusan tampil pada makhluk yang lain dajalnya terserah. Apa tah dajalnya itu berkopiah apa ndak, itu terserah. Apakah dajalnya itu gak kelamben, terserah. Mancal putra apa? Monco-moncong nih Pak. Mencolo putra, mancal putri. Sifatnya dajjal kan gitu. Kedua, wa yasudduna an sabilillah. Jikalau satu hamba itu dihadapkan Allah tentang dinul haq, dia halang-halangi itu. Jangan sampai. Dengan cara apa? Menanamkan dalam dadamu, mengatakan bahwasannya itu ajaran enggak benar, itu ajaran sesat. Nanti kau akan melarat. Kalau kau masuk di situ nanti ujianmu besar dan lain sebagainya. Takutlah si hamba tadi. Iya, anakku si cilik-cilik, bojoku ya si apa? Si menor, masih menor. Macam-macam di situ ditanamkan Anda. Yang jelas bahasa itu muncul untuk mendiskriminasikan atau mengambing hitamkan terhadap ajaran dinul haq. Bagaimana caranya umat manusia ini menolak dengan ajaran itu? Intinya gitu. Sampailah diancam dengan hukum dan lain sebagainya. Macam-macam. Yes. Yang kedua, itu tadi kan belum mengenal, terus ada pengajaran, ya apa sekiranya, bagaimana sekiranya ini dianggap sesat oleh umat. Yang kedua, si hamba sudah menerima, sudah yakin kalau dinul haq itu mutlak. Dia melaksanakan wirid atau zikir. Masih dihalang-halangi juga. Belum ketemu warid loh Pak ya. Masih wirid itu dihalang-halangi juga. Mungkin Anda pernah ngalami. Gini contoh. Ketika jenengan suluk kholwat, khususnya secara khusus, itu Anda masuk pada zona di mana Anda keluar dari diri Anda, ruhnya. Anda melihat jasad Anda duduk. Anda mikir, isok balik angko. Nek gak balik kok jarine mate. Terus bagaimana anakku, urusaku dan lain sebagainya. Akhirnya takut tidak diteruskan, mudun lagi. Itu termasuk masuk di dalam penghalangi nafsu dalam dirimu untuk tidak bisa roh itu sampai liqo pada Allah. Sekarang di umum, ketika jenengan iku bersirul asrar, bersepeda atau ketika Anda bekerja, nafsu itu membisiki dajjal itu. Rusak perjalananku. Tujuanmu nang Jombang iso tutuk Surabaya. Jari arek-arek gak bahaya dah. Lah ngono to. Gak nabrak-nabrak angko. Lah ngono to. Iku termasuk nyon maaf, lagi viral iku. Gak bahaya iku. Iku asalnya teko apa sih, Bos?
Aku nang balik desa yang ngono. Babin saku iku sering ngomong gak bahaya iku. Iki jadak rungok-rungokno iki apa ngoten. Lah, itu bentuk yang namanya dajjal itu menghalangi dirimu. Menghalangi. Iya. Padahal di dalam Sirul Asr sudah diterangkan, Anda berjalan itu yang memperjalankan adalah Allah. Wa aslimu lahu, pasrahmu itu belum bisa maksimal. Masih mempertimbangkan antara bahaya dan tidak bahaya. Lah nyapa kuwi mengikuti kuwi. Wis. Yang ketiga, wa yabghunaha iwaja. Ketika Anda sudah detik-detik sudah mendapatkan warid ini, tapi belum riko. Tadi kan sudah dikatakan, ikuti warid itu. Warid itu hanya 2 tugasnya terhadap dirimu ya, adalah melarang dirimu untuk beriman selain Allah. Kedua, hatimu harus beriman hanya pada Allah atas segala apapun yang berperan. Walaupun di tengah-tengah lokalisasi, kau harus tetap mengatakan beriman itu Allah. Nyun sewu, iki dajjal gak diem Pak. Mesti dia wayabghunaha iwaja. Dia akan berupaya untuk membengkokkan dirimu. Biar tujuanmu itu tidak sampai. Apa bentuknya? Nyun sewu. Niki bila mana berlaku pada dirimu, lekas keluarlah dari bengkokan itu. Jikalau belum, waspadalah nanti jikalau bertemu itu. Apa? Gini, Nyun sewu. Orang yang sisalik ketika wirid, sudah ada warid. Dan di situ memang betul warid minallah itu mengarahkan pada Allah. Anda nanti di tengah jalan, di tengah jenengan solo itu, entah unsure dari malaikat, entah unsure dari begebluk, wis macam-macam. Anda akan ditawari tentang karomah. Wis, iki paling abot. Ditawari tentang karomah. Sebab dengan karomah inilah nanti akan menjawab semua persoalan urusan duniawiyah. Apapun itu. Aku wis kapok Pak. Mohon maaf. Dibujui terus wis kapok. Estu kepingin ruh aku. Kepingin ruh. Kalau sudah ada di situ itu, kepingin ruh nek gak dibujui. Akan muncullah ilmu hikmah di dalam diri Anda. Hikmah yang urusannya itu adalah makhluk. Nggih. Tamu yo gak mari-mari, duit gak enteke. Nggih. Sampah tak obral-obralno nak nggone embong-embong Mojokerto kono. Mungkin sampean akan tahu pada tahun berapa itu, 2000 mungkin ya. Wah, wis kapok kailok. Iya. Nyun sewu, estu nyun sewu. Ditawarilah kau tentang karomah, dengan karomah itu akan bisa menjawab semua persoalan urusan dunia. Mana persoalan dunia itu yang tidak selesai? Semuanya selesai. Ternyata saya adalah tukang sihir. Tahu tukang sihir? Yaitu. Ya Allah. Gak pernah istilah bahasa itu mengarahkan hati orang lain untuk ke Allah. Karena masih ketakutan. Andai kata
Iya, iku masih berbahasa isyaroh. Dan itu menjadikan jamaah gak jadi paham, malah tambah bingung. Mangane tatkala njempok ndasi tak takut utangmu akeh mboten. Lah apa? Bingung ngrasakno cipean. Lah, niku ya apa sih yang? Iya. Ini tidak semua orang yang kuizinkan untuk mendengarkan pengajian kinayah saya selama 5 tahun itu. Orang lain gak mungkin saya jak ngomong masalah hanya nuju nang Allah. Itu tadi karomah. Yes. Di belakang ayat ini dijawab, dikasih pengertian, warning. Ulaika fi dhalalim ba'id. Ketahuilah ya, mereka ini adalah tersesat yang amat jauh. Mengapa kau ikuti? Mereka itu adalah sifatnya dajjal, bisa mereka itu nafsu dalam dirimu. Berarti bahasa dajjal adalah sesuatu yang mengarah condongkan hatimu beriman selain Allah. Ya udah. Lah nek dia itu berjubah berarti dialah dajjal. Kalau dia itu bersarung berarti dialah dajjal. Intinya ada di situ. Lah sinten Imam Mahdi? Kebalikannya. Itulah warid. Setiap kalamnya yang diberikan terhadap dirimu mesti menyejukkan hatimu, mendamaikan hatimu. Karena mengarahkan hatimu itu untuk mengesahkan Allah. Itulah Imam Mahdi sebetulnya. Empun delok figure, Pak. Keliru nek sampean delok figure. Keliru nek sampean delok figure. Figure kudu berjubah, terus irunge bangir, rambutnya nyepemek, jenggote dawa. Oh, gak iku dulur. Bisa jadi Imam Mahdi ku wonge lemu, ya, bunder ser seperti bal, ireng mekengkeng. Tapi kalamnya itu mohon maaf menyejukkan hati sampean, mendamaikan hati sampean. Ingat, kedamaiannya hati itu hanya satu. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hal-hal kedamaian hati hanyalah bertemu Allah, yaitu Imam Mahdi. Boleh secara pribadi saya katakan warid itulah Imam Mahdi. Pokoknya berlawanan dengan nafsu, berlawanan, karakternya itu berlawanan dengan dajjal. Berarti dajjal kebiyen pun muncul. Wes sudah, Pak. Dajjal itu berkeliaran, ini sarungan barang kok. Oke. Sarungan. Siapa yang tidak mengikuti dia, arahnya dia menyuruh Anda untuk masuk surganya, dia pasti akan memasukkan dirimu ke neraka. Nerakanya dajjal. Tapi barang siapa yang masuk nerakanya dajjal, itu tanda Anda akan masuk surganya Allah. Sebaliknya begitu. Lah sekarang dipilih enaknya, ayo mlebu surgane dajjal, yo mlebu surgane Gusti Allah. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Artine awakmu kudu kaya Abu Nawas, Bos. Gaya politik. Oke, dajjal wa yastahibunal hayata dunya, mendatangkan duniawiyah. Oke. Kita bujui, kita harus punya politik, Ya wis, edok gelem,
Dengan wirid-wirid yang mendatangkan urusan duniawiyah, silakan dilakoni ayo. Tapi secara diam-diam hatimu, niatmu menemui Allah. Gitu aja. Ditui Dajjal dadi kepala desa, masuk mlebu. Dadi bupati yo monggo. Bahkan sampai presiden monggo. Kita kalau punya taktik dalam berperang mesti menang. Kalau kita punya sistemnya berperang yang menang, caranya bagaimana akan menang. Makanya walaupun lewat nafsu, lewat Dajjal, kita harus main politik. Kita jangan pakai okol. Kalah Pak sampai kena pakai okol. Jenengan sak jendiane dicekal dikeremes ini. Sampean harus pakai akal, bahasa umum. Bagaimana dia jatuh tanpa kita menyerang. Itu caranya. Oke, apa yang didukno, oke, kita terima. Kita sudah persiapkan sirul asrar. Ya, kita siapkan sirul asrar. Oke, manfaatnya banyak. Nanti kalau fid dunya hasanah, manfaatnya banyak. Apa itu? Anda akan bisa mengayomi bawahan Anda. Anda akan bisa untuk mencegah bawahan Anda untuk tidak berkorupsi. Anda akan bisa mensejahterakan perjalanan dakwah ini. Iya. Apa? Kita dakwah ini tidak bisa terlepas dari fasilitas untuk berdakwah. Contoh seperti sound system. Lah ini kalau tidak ada apa jeneng mic-nya, Bapak ngotot sing kono gak krungu. Makanya fasilitas itu penting, berarti kita harus main politik terhadap nafsu. Begitulah. Akhirnya masuk di dalam ayat fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Contoh siapa? Kanjeng Syekh Abu Hasan As-Sadzili. Seperti itu, main politik terhadap Dajjal tadi. Diterima wae urusan dunia, seret, akhirnya dia mewah segala-galanya, tapi di situ mengalahkan Dajjal, dia lewat kesenangan dunia itu. Nah ini Dajjal ya bingung, jarene gelem takjak, nyatane di tengah dalan aku dipateni, dikipatno. Lho wis gak iso apa-apa Dajjal akhirnya. Sehingga dulu Pak, mengapa di dalam syariat ada kalimat sebelum subuh itu Dajjal itu gigit rantene hampir putus lah gitu ya. Terus terdengar adzan, kembali maneh lah gitu nggih. Itu artinya apa Pak? Adzan itu adalah tauhid Pak, tauhid. Kalau tauhidmu sudah berjalan di dalam hatimu, Dajjal itu gak bisa keluar. Artinya rantainya tidak putus. Kalau tauhidmu melampah, berjalan pada Allah seperti itu. Lah kuwi kan tauhid. Ya pedet kabeh, raimu iku sing sejungguhnya Dajjal. Akhirnya ajak-ajak orang melebu kembali kepada selain Allah. Lah makanya jenengan takok hakikati Dajjal wis ket bayan wis muncul Pak. Ngoten ya. Nggih. Imam Mahdi berarti kebalikannya. Dilihat nanti antara pasukan Imam Mahdi dengan Dajjal itu lebih banyak Dajjal. Tapi kok sing menang? Lah di situ deh. Nabi Isa turun seret. Dipedeng, dicokot, dipangan, didilat, wis macam-macam. Entek pisan. Kari rambutnya tok pun diobong pisan. Buyar wis tanggapan. Nih, ada lagi. Monggo.
Masih ada di majelis, Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Jamaah Pati Jawa Tengah sebelumnya minta maaf. Yang ingin kami tanyakan mungkin agak banyak sedikit, Gus. Yang pertama, membenarkan apa yang tadi Gus bilang bahwa semakin kita itu ngaji di sini itu semakin bingung, termasuk saya. Ya. Karena apa? Tadi jenengan ngendikan kalau Allah itu memang tidak butuh perantara karena memang maha kuasa. Saya juga bingung, dan itu juga benar, memang Allah maha kuasa dan tidak butuh perantara. Tapi di fakta-fakta pengajian ya, dan itu juga umum bahwa turunnya wahyu Al-Quran itu juga Allah pakai perantara, yaitu malaikat Jibril. Ada juga yang enggak perantara, disebut hadis qudsi. Nah itu kan berarti ada kalanya Allah itu pakai jasa perantara, yaitu malaikat Jibril. Ada kalanya Allah enggak pakai perantara, alias langsung. Dari situlah akhirnya saya bingung. Tadi jenengan yang katakan tadi itu juga ada di keterangan Al-Quran, kalau nggak salah Al-Ma'idah 35, yaitu kalau kurang lebihnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berjihadlah di jalannya supaya kamu beruntung. Itu kalau nggak salah itu yang menguatkan untuk kita berwasilah. Makanya tadi saya juga bingung. Nah, mohon nanti dijelaskan supaya kami nggak bingung. Saya sendiri yang pertama itu. Terus yang kedua, ada hablum minannas, juga ada hablum minallah. Dan ini yang ingin saya tanyakan. Kalau hablum minallah, insya Allah saya sudah derek apa yang Gus anjurkan, apa yang Gus bimbingkan, insya Allah saya sudah menderekkan. Tapi yang untuk hablum minannas, dan kebetulan itu yang saya alami sendiri, kalau saya nggak alami mungkin saya nggak bertanya. Yaitu karena efek dari ketidakberuntungan saya dalam pilkada, sehingga sampai sekarang masih ada tanggungan. Yang ingin saya tanya gini, Gus. Kita sudah diberi bimbingan bahwa semua itu adalah kehendak Allah. Apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan, semua itu ada qudrat irodatnya Allah. Tapi di sisi lain ada satu keterangan yang saya taukatkan gini, Gus. Nanti setelah umpamanya, mohon maaf ya, kita kan nggak ngerti umur kita. Setelah kita kok ternyata sampai batas akhir yang ditentukan ajalnya sama Allah, dan tanggungan kita itu belum terlepas. Padahal ada satu keterangan riwayat ketika itu Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad itu ada salah seorang yang meninggal dan masih menanggung hutang. Sampai akhirnya Nabi Muhammad itu belum mau mensolati, menunda, sehingga ada yang menanggung hutangnya. Benar. Lah, otomatis itu kan juga ada hubungannya dengan hablum minannas. Betul. Padahal itu aslinya juga kehendak Allah. Lah itu terus nanti nasib orang yang masih menanggung tanggungan setelah meninggal dengan mempunyai tunggangan dengan orang itu bagaimana, Gus? Lah itu pertanyaan kedua. Terus yang ketiga, alhamdulillah
itu ada oleh-oleh dari Pak Tigus, dari Iya. Bapak Sarimin, walaupun bentuknya tongkat ular. Nggih. Tapi itu ikon kota Pak Tigus. Itu tongkat dari Galeh Asem Mbah Saridin, Mbah Janggung. Waktu rubuhnya itu jadi rebutan sampai ke Surakarta, sampai mana-mana. Alhamdulillah, walaupun Gus nggak menghendaki, Allah memberikannya kepada Gus di sini. Nggih, cuman ansal tanya aku loh. Oh iya, Gus. Niki kok bentuk sing ndase kok persis. Ngapun, Loh, Gus. belum tak terus nih. Apa kok dibungkus ngono lho? Itu yang arsiteknya ada di depan, Gus. Nggih. Ada di depan. Nggih, Terima nggih. kasih, sebelumnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya sih aku sudah paham. Cuman untuk melengkapi kepahamaku tak takakno. Lha ngene lho. Pun. Wasilah itu wajib. Wasilah itu wajib bagi siapa? Ayatnya jelas tentang wasilah di dalam Al-Quran. Wajib Anda untuk bisa bertemu Allah harus memakai wasilah. Wasilah itu mau tadi lho apa? Lantaran. Apa sih bahasa Indonesia lantaran itu? Ya lantaran ya, lantaran. Disinilah Bapak Ibu ada dua iman. Ada dua kacamata manusia dalam hal tentang kekuasaan Allah. Ada seorang manusia yang imannya itu masih melihat makhluk. Contoh, seorang ada yang meyakini apa yang kutausiahkan itu sekalipun itu pembelajaran dinul haq, imannya itu menuduh saya yang menyampaikan. Karena apa? Karena difungsikannya mata atau ainul basyariyah, mata fisik. Anda mendengarkan tausiah saya dan Anda melihat fisik saya. Anda melihat fisik saya itu dengan mata zahir. Padahal Anda yakin kalau ini ajaran dinul haq. Akhirnya memakai satu sistem di mana sistem itu Allah ngelantarke mukhlason. Lah ngeten nggih? Karena Anda memakai mata dua. Mata dua. Anda yang sudah mengikuti atau sudah hatinya masuk di dalam dinul haq. Tapi Anda bila mana tidak tergolong orang yang tidak memakai, tidak menerima dinul haq, beda. Iku nafsu sing ngomong dilantarke dilewatno mukhlason. Iki Anda yang nggak eksis, nggak bisa menerima. Ada golongan yang seperti itu. Nah, yang pertama tadi Bapak Ibu yang bisa menerima imannya belum benar. Masih menuduh selain Allah. Artinya selain Allah dicampur, diikutkan dalam hal masalah ini. Padahal satu ayat wala taj'al ma'allah ilahan akhara. Jangan ada selain Allah di dalam hatimu. Berarti di sini tadi wasilah. Satu sisi wajib bagi Anda berwasilah kepada Allah. Cuman jenengan yang jenengan tanyakan, Allah berwasilah terhadap makhluknya. Lah gitu toh.
Contoh, Allah menyampaikan wahyunya terhadap Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril. Apakah di situ Gusti Allah gak mampu nang langsung Muhammad? Kok katik make wasilah? Nyun sewu Pak Bu. Tinggal kita memandang dari mana, Pak. Kalau kita memandang Allah tanpa wasilah, mohon maaf, andai kata dalam diriku nggak ada Allah, bisa tah aku njeplak dewe, cangkem iki bisa gacor dewe, saged tah makhluk? Mboten saged, karena makhluk sifatnya la haula wala quwata. Nyun sewu, bukan perkaranya Allah itu tidak mampu langsung terhadap Muhammad, enggak. Tetapi itu bentuk kasih sayangnya Allah dilewatkan Jibril itu supaya jenengan Muhammad ini, mohon maaf, biar tidak dituduh kebingungan goleki Gusti Allah. Loh, mana lah? Muhammad itu ajarannya wong bingung. Ngapunten, pernah terjadi iki di zaman sebelum Nabi Muhammad, yaitu Nabi Musa. Ketika Nabi Musa itu diperintahkan Allah ke Gunung Turisina 40 hari 40 malam dalam rangka menerima wahyu kitab Taurat. Itu beliau berpesan kepada saudaranya Harun. Sudah. Harun niku kakaknya apa adike, Pak? Kakak ya. Kak, tolong imannya pengikut kita itu jaga. Katakan kalau saya itu uzlah 40 hari 40 malam ke Gunung Turisina dalam rangka menerima wahyu. Oh iya. Nah, di situ di tengah masyarakat yang tidak seiman dengan Nabi Musa berkata, "Deloken Musa, bingung golek pangerane tutuk gunung." Yun sewu Bapak Ibu, ben gak dianggap bingung, maka Allah mewasilahkan lewat malaikat Jibril. Bukan perkaranya Allah tidak mampu dan kuasa langsung kepada Nabi Muhammad, enggak. Mengapa harus lewat Israel? Itu bentuk kasih sayang Allah. Hukum syariah tidak boleh ngomong langsung, harus berwasilah. Sebab hukum syariah itu kacamatanya itu memakai kacamata syariah. Kacamata syariah itu melihat makhluk. Kalau melihat makhluknya berarti wajib wasilah, wajib lantaran. Baik dari manusia ke Allah, dari Allah ke manusia. Makanya coba, umpama aku ngomong di depan orang-orang yang memakai wasilah identik dengan wasilah, fanatik dengan wasilah, yaitu hukum syariat. Aku ngomong ini. Aku ditakoni, Gus, guru sampean sinten? Sanat sampean iku sopo? Langsung tak jawab Allah. Percaya? Gak percaya. Sampai gondol gak percaya. Karena sudah punya sistem sendiri, harus berwasilah. Akhirnya tanya, toriko sampai nopo? Tak jawab, torikoku iku ngikuti torikoi Rasulullah. Gak ono sing percaya. Gak ono sing percaya. Kecuali umpama aku ngomong, toriko sampai nopo Gus? Si A, si B, si C yang mutabaroh itu baru. Tapi nek jawab,
Aku torikohku iku langsung melok Rasulullah, langsung. Jadi gak nang Rasulullah, langsung ngikuti Rasulullah iku nang ndi? Langsung Allah. Oh iya iku torikohku. Ya jelas. Wah, kanok sanate ngono. Gak bisa diterima lagi itu toh? Itu pasti. Kul innama ana basarum mithlukum. Ini tarikhnya Rasulullah. Katakan Muhammad terhadap umatmu bahwasanya kau dengan umatmu itu sama manusianya. Sifat manusia itulah haula wala quwata. Lah illa billahnya itu dimasukkan, dititipkan, dimanifestasikan terhadap Muhammad. Jangan kau perintahkan umatmu itu menyembah, memuji padamu, tapi suruhlah, ajaklah fa'budun untuk menyembah ana. Itu. Akhirnya Rasulullah dawuh, wahai umatku, sesungguhnya saya itu sama dengan kau, basyariah, manusia, makhluk. Sifat kita la haula wala quwata, hakikatnya. Bila mana di dalam diri kita ada haula dengan kuwata, itu datangnya illa billah. Injih. Akhirnya kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Apa sih thariqah itu? Jalan, Pak. Jalan itu apa? Nama sebuah aktivitas. Sholat itu nama thariqah. Ilmunya namanya syariat. Ngaji thariqah. Ilmunya apa? Isi di dalamnya. Hakikat adalah tujuan. Apa tujuannya? Bertemu Allah. Artinya segala aktivitas yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, beliau dasari dengan hakikat tujuannya bertemu Allah. Kerja bukan cari uang, Pak, tujuannya. Kerja untuk menemui Allah. Siapa yang melakukan ini, gajinya ya katut dewi. Gitu loh maksud saya. Otomatis itu, Pak, otomatis. Makanya jangan kau niati kau kerja itu mencari gaji, tapi niatlah ibadah. Itu toh maksud wong syariat, tapi gak ngerti carane. Nek gak dibayari ngamuk. Tujuan aku ibadah, nyembah Allah lewat kerja. Tetapi jikalau tidak digaji ngamuk. Amplope kurang akeh titik ngono nggerutu. Lakare ngono gak baudal rek. Seperti itu. Karena merasa diri kita yang lah jaring ibadah, cung. Niate. Lha dipaidu ta mbek Gusti Allah. Jare niatmu itu ngibadah nang aku, nyembah nang aku. Lah kok bayarane tak longi. Asale 20 juta dadi 15 juta kok ngerutu. Gak cocok. Nah, niki Pak terjadi. Kula wis gak wis. Masalahnya menyangkut masalah orang lain, kok gak menyangkut mboten. Nek kula tok penak menyangkut orang lain. Itu pertanyaan pertama tadi. Tentang masalah apa itu? Wasilah. Jadi tinggal kita itu memandangnya dari mana? Kacamata syariat apa kacamata hakikat? Kalau memandang dari kacamata hakikat, nggak boleh iman jenengan itu mengadakan selain Allah yang berkuasa, nggak boleh. Walaupun secara fisik syariat itu malaikat Jibril, cuman tatkala Allah tidak ada di situ, hidup dalam Jibril, apa bisa Jibril dengan sendirinya? Sama dengan apa yang terjadi pada diri saya.
Tanpa Allah di sini gak mungkin cocotku iso ngomong. Tahu cocot ya? Cangkemku bisa gacor. Tanpa Allah nggak mungkin. Tinggal Anda melihatnya dari sisi mana. Kalau melihat dari sisi hakikat, jelas guru sampean Allah langsung. Gak kadik wasilah. Sama masih sekarang Allah sekarang langsung. Allah memberikan anugerah terhadap jenengan melalui beberapa wasilah. Dilewatkanlah tonggo sampean, akhirnya jenengan dikasih pekerjaan, akhirnya dengan pekerjaan itu menghasilkan upah, yang upah itu di atas UMR. Biasanya gajinya berapa awakmu dalam 1 bulan? 5 juta Pak. Oh ya wis, sekarang mau nggak kamu kerja 1 jam itu tak bayar 50 juta. Ayo kepingin tuh sapa sing gak gelem ngacung. 1 bulan biasanya gaji normal di pabrik dimanapun sesuai UMR 5 juta. 1 bulan. Terus Anda ditawari seseorang itu 1 jam dibayar 50 juta. Mau nggak? Kulo pernah. Orang pasti ngacung Pak. 50 juta dalam satu jam. 50 juta. Pernah terjadi pada diri saya. Ngacung Pak. Siapapun manusia mesti ngacung. Loh, ketika itu datang, tinggal kita memandang siapanya. Kalau memandang makhluknya, ya si A ini yang memberikan anugerah. Allah memberikan rezeki saya 50 juta dari si A ini. Allah ngelantarkan lewat si A. Bahasa ini bahaya menurut kacamata hakikat. Dan tidak bahaya menurut kacamata syariah. Letak bahayanya di mana Bapak Ibu? Kita telah mengadakan selain Allah itu bisa berperan. Sekalipun dijadikan sebagai wasilah atau lantaran. Iya. Kita secara nggak langsung menuduh Allah, itu Allah minta tolong terhadap makhluknya. Dijadikan sebagai wasilah. Karena apa sih syariat kok ngomong wasilah wajib? Akal bos. Akal ngomong. Kalau Allah tidak mewasilahkan terhadap si A, nggak mungkin saya dapat anugerah atau rizki langit itu Pak. Kalau si A tidak ke saya, nggak mungkin aku dapat anugerah dari Allah. Berarti saya menuduh si A ini punya peran Pak. Paham? Ini letaknya secara pandangan hakikat, kita masih tertuduh teringgapi syirik khafi. Ini saya ulangi, kacamata syariat monggo, wasilah memang wajib. Karena syariat memandang dari akal, dalil akli. Kalau hakikat mohon maaf, bila mana seperti ini itu masih terhukumi syirik khafi. Harus naik ke atas sedikit. Apa? Ya harus melihat Allahnya. Konteks iman di dalam hati harus mengatakan Allah. Tidak boleh si A. Walaupun secara lesan mengatakan si A. Tapi konteksnya hati iman maksudnya si A adalah Allah subhanahu. Loh kalau gini benar. 1, 2. Pertanyaan nomor 2. Apa Mang Rek? Hablum minan-nas dan hablum minallah. Pertanyaan bagaimana yang punya hutang terus is dead. Gitu Pak ya. Oke. Mengapa harus muncul hadis-hadis ya as-sunnah? Dan di situ
yang tertinggi nilainya adalah soheh, ya, soheh dan hasan. Soheh ini paling tinggi nilainya. Perawi-perawi diceritakan hadis itu disebut soheh. Perawi sang pencerita itu mutunya adalah nggak pernah bohong, gitu. Ini perawi berarti pencerita, sehingga disebut soheh, hadisnya ada di situ. Lah, apa maksud adanya as-sunnah? Padahal ini terjadi setelah Rasulullah wafat. Lah ngeten nggih? Setelah Rasulullah wafat disebut hadis, sesuatu yang baru datang. Artinya sejarah cerita tentang Rasulullah itu bagaimana, akhirnya muncul namanya as-sunnah. As-sunnah. Dan ini para pencerita, para perawi itu yang bertahap-tahap tingkatannya. Ada yang soheh, rawinya itu dijamin 100%, mudun setitik hasan, dan begitu terusnya mudun pelek. Ada yang namanya hadis mardud atau hadis yang doif, hadis yang apa, yang sangat lemah pun. Itu tergantung, ada kaitannya dengan sang perawi. Oke, di sini mengapa harus ada hadis? Padahal sebelum al-hadis as-sunnah itu ada payung hukum yang tertinggi adalah Al-Quran. Tidak hanya as-sunnah, ada lagi ijma' qiyas sekarang, Pak. Ijma' qiyas. Mengapa harus ada itu? Itu sementara dibuat muqabalah, perbandingan. Jikalau ada hadis yang sifatnya itu bertolak belakang terhadap Al-Quran, maka tidak boleh. Begitu juga di dalam Al-Quran antara wahyu satu dan yang lain, manakala ada benturan, ini pun tidak boleh. Enggak boleh. Bahkan sampai ijma' qiyas. Ijma' qiyas itu apa sih? Kitab-kitab itu, Pak, yang dihasilkan dari para masyayikh, ditulis. Makalah-makalah dari masyayikh ditulis. Lah masyayikh bermakalah itu karena beliau itu juga ada referensinya, Al-Quran as-sunnah, ditulis. Akhirnya jadilah ijma' qiyas. Lah terus tentang hablum minan nas dan hablum minallah, ini juga masuk baik di dalam Al-Quran, Al-Hadis, ijma' qiyas, masuk semuanya. Dan ini tidak boleh bertentangan antara pedoman hukum yang tertinggi dari Al-Quran sampai ijma' qiyas, nggak boleh ada pertentangan. Sama Pak, undang-undang kita di Indonesia. Mulai yang paling atas hukum kita, KUHP, ya, mudun undang-undang dari keputusan presiden, keputusan gubernur, keputusan menteri, keputusan bupati, gubernur, keputusan presiden, keputusan bupati, keputusan terakhir adalah kepala desa. Pejabat-pejabat politik ketika mengeluarkan undang-undang, mulai kepala desa disebut perdes, ya, peraturan desa tersebut yang muncul putusan itu dari kepala desa tidak boleh tabrakan dengan perbub, ya, sampai ke atas nggak boleh. Nggak boleh Pak, ini sesungguhnya nggak boleh. Di sini ada perdes yang mengatakan, perdes desa, mohon maaf,
mengatakan A. Lah A ini gak boleh bertolak belakang dengan perbub. Nah ini gak boleh. Perbub ya harus A. Begitu seterusnya ke atas. Laksana seperti itu. Hablum minan nas. Hubungan antara sesama manusia yang diterangkan di dalam Al-Quran sama dengan apa yang dituangkan di dalam as-sunnah ataupun ijma' qiyas, harus sama. Artinya tidak ada tabrakan atau berbenturan, tidak boleh. Sekarang hubungan manusia dengan manusia yang lain, saya bisa mengatakan secara hakikat, tidak mengatakan secara syariat. Kalau mengatakan syariat, tafsirannya ganda-ganda, Pak. Kalau secara hakikat, itu cuma tunggal. Tentang hablum minan nas. Endi sing disebut hablum minan nas? Hubunganmu roh, ya, terhadap selain Allah. Dan atau hubunganmu jasad terhadap jasad. Mana hablum minan nas iki? Jasmaniahmu hubungannya dengan selain Allah. Bagaimana menjadi fid dunya hasanah? Dunyonmu bagus. Jasadmu harus kau depkan, harus kau hadapkan terhadap urusan selain Allah. Ini sudah ditata di dalam hukum syariah. Sehingga manusia apabila dia itu lapar, maka dia hubungannya itu harus terhadap makanan. Bisanya Anda mendapatkan makanan harus kerja. Iki hablum minan nas. Dan atau jenengan iki dengan cara apapun sehingga mendapatkan satu mata uang dijadikan pembelian, alat pembelian terhadap beras atau apa yang kau butuhkan makan itu. Ini maksudnya hablum minan nas. Nah secara umum hablum minan nas kan antara si A dengan si B. Secara hakikat hablum minan nas itu adalah hubungan jasadmu terhadap jasad yang lain. Artinya jasad yang lain ini tidak dititik beratkan terhadap orang. Apa yang kau butuhkan secara jasmani. Jasmani hubungannya apa? Kebutuhan minum, ya air. Makan, ya nasi. Itu hablum minan nas. Uang, ya uang. Kerja, ya kerja. Itu hablum minan nas. Lah hablum minallah. Ruhaniyahmu hanya pada Allah. Artinya jangan kau ikut campurkan ruhaniyahmu, kebutuhannya sama dengan kebutuhan jasmaniyahmu. Ojo. Saya tanya, ruhaniyah lapar, dahaga, minumnya bukan air. Makanannya juga bukan nasi. Itulah jasad. Loh, ketika jasadmu membutuhkan duniawiyah, ruhaniyahmu jangan ikut campur. Hablum minallahmu iku langsung Allah. Bagaimana pertanyaannya ketika mati Anda masih menanggung hutang pada orang lain? Sekarang aku tanya. Orang kalau sudah hablum minallah, makrifat, orangnya mana? Ada enggak? Tidak ada. Kalau tidak ada, apa bisa dia hutang pada orang? Sesuatu yang tidak ada, itu hutang pada sesuatu yang tidak ada. Bisa enggak terjadi? Nyun sewu. Iki apa Pak? Iki gede jerone legi. Apa? Wong kuwi gak mangan ya gak mesti ngomong salah. Dudu Pak, duduk salah iki.
Apa iki? Hah? Matoa. Lah, ketara nek desa namanya. Matoa gak ero. Aku ruku ya lagi sampean kandhani matoa. Wis. Iki matoa. Iki makhluk ya. Sifatnya la haula wala quwata. Oke. Iki kacamata. Matoa ngomong, hei kacamata, kupasen aku. Saged. Kacamata ngupas. Nggak bisa. Iki sifatnya makhluk, sifatnya manusia. Nggak bisa Pak. Masih model koyo opo nggak bisa. Kecuali ada pihak ketiga, ya iki Allah. Ketika Allah memegang, saya memegang, jangan lantas jenengan punya iman, makhluk rupa kacamata itu bisa mengupas matoa. Tinggal kita melihat dari mana. Kalau melihat makhluknya, jelas kacamata yang mengupas. Jikalau melihat Allahnya, mesti imanmu benar, yang mengupas adalah Allah. Pihak ketiga tadi saya. Sama. Hablum minallah. Itu hubunganmu langsung pada Allah. Lah kesalahan ruhaniyah itu pada Allah hanya satu. Elo-elo, ikut-ikut, bercinta terhadap apa sing dibutuhno jasmaniyah, yaiku hubbus syahwah, hubbud dunya itu. Itu loh kesalahan nih. Jadi ruhaniyah ini telah selingkuh terhadap kesenangan dunia. Berarti berarti ruhaniyah itu berkhianat. Ini kesalahan ruhaniyah. Lawang ruhaniyah itu hanya satu. Menyembah hanya pada Allah. Lah kebutuhan ruhaniyah itu nggak sama dengan kebutuhan jasmaniyah. Ruhaniyah yang dibutuhkan adalah munsewu, yang namanya takwa itu ilmu amal istiqomah. Ilmu pengajaran Allah tentang dinul haq, amal khalwat dzikir, sehingga jenengan wirid menuju warid sampailah pada liqa makrifat Allah. Ini ruhaniyah gak lanang gak wedok yo hanya itu. Nek jasmaniyah, kepinginane macam-macam Pak. Sing durung rabi pingin ndang rabi. Sing wis rabi kepingin rabi. Lah. Wis tah nek nuruti kebutuhan jasmani, nyun sewu Pak, permisi, enggak ada habisnya. Ayo simbah iki sing umur 80. Sampeyan takoki, "Mbah, doyan mangan ngene, aduh gak kuat." Tapi nek sampeyan tawani situ, "Mbah, arep ngene iku ndukur udel mendukur wis tuwek gak apa-apa, tapi udel menisor isih gagah." Ngono. Jane ngono ya, berhubung aku gak kuat. Estu Allah hatta zurtumul maqabir. Marine iku nek wis dipathoki loro. Selesainya kalau kita sudah mati baru selesai. Lah. Terus lewat hadis yang telah diluncurkan di situ, ketika saat ada satu sahabat meninggal, beliau tidak lekas memakamkan, tidak mau Rasul memakamkan karena ada tanggungan. Sampai diteruskan orang tuanya itu, mohon maaf, enaknya kita obongi ae, gak usah tak kubur. Kan ahlinya kan ketakutan, akhirnya harus dilunasi dulu baru dikuburkan. Artinya apa? Memang ada hadis bahkan ijma qiyas mengatakan
itu sebagai penghalang secara syariat. Kalau secara syariat, hakikat saya jawab, hanya golongan ahli syuhud, mohon maaf, yang betul-betul Anda itu tidak merasa Anda yang melakukan. Tapi bukan lantas langsung mumpung jenengan ahli syuhud utangnya digedhekno. Nek ditakoni, sapa sing ngutang? Gusti Allah kabeh kok. Lah iya ta ya. Didik-didik kita melakukan perbuatan jelek. Bukan saya tapi Allah. Aku enggak pernah nyolong kok. Mencuri, sing nyolong Gusti Allah. Yun sewu Pak ya. Tanda-tanda orang yang betul-betul sudah liqo makrifat pada Allah. Khususnya lewat jalur wasilun. Mohon maaf, mesti tambah sae, tambah suwe, tambah bagus, tambah lama, tambah bagus ruhaniyahnya. Kalau ruhaniyahnya tambah bagus, maka secara otomatis jasadnya juga tambah bagus. Saya mengatakan sistem wasilun. Lah terus bagaimana tentang hablum minan nas itu? Sudah saya katakan. Hablum minan nas itu secara hakikat adalah hubungan jasmaniamu terhadap duniawiyah. Urusan duniawiyah. Bisa jadi jenengan pada istrimu duniawiyah. Bisa jadi jasmaniamu butuh makan dan lain sebagainya. Itu duniawiyah semuanya. Kalau hablum minallah, ruhaniyah langsung pada Allah. Ini. Tidak mengikut sertakan makhluk. Tidak mengikut sertakan duniawiyah, maka tidak butuh di situ wasilah, langsung Allah. Rasulullah juga begitu, langsung Allah. Cuman berhubung kita yang masih diam tidak bisa menerima kalau kita itu langsung ke Allah. Sanate wasilahe langsung Allah. Nggak percaya. Iya nek nabi, iya nek rasul. Nah gitu toh. Sekarang aku tanya, apakah Allah tidak mampu, tidak kuasa menghendaki satu hambanya walaupun tidak terakui secara aklamasi hukum itu termasuk bukan nabi dan bukan rasul? Apakah Allah mampu menghendaki hambanya untuk langsung pada Allah? Kalau Anda itu masih membatasi Allah berkuasa, berarti Allah zaman Nabi Muhammad dengan Allah sekarang beda. Beda toh? Allah dulu cuman langsung terhadap nabi dan rasul, Allah sekarang ganti Allah. Masa begitu? Ingat, jangan pernah kau membatasi terhadap Allah dalam hal penguasaan. Ingat surat Yasin dibuka. In aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apakah kau tidak berjaya kalau Allah itu menterjadikan pada satu hamba tanpa wasilah yang dipandang secara umum? Kalau kau tidak percaya berarti Allah dulu dengan sekarang tidak sama. Kalau bahasa saya awal akhir sama. Allah ya awal, Allah ya akhir. Konteks dalam penguasaan terserah Allah. Jadi bagi ahli syuhud yang sudah sampai hatinya iman hanya Allah saja, tidak ada selain Allah, bagaimana bisa dihukumi si ahli syuhud itu melakukan sesuatu padahal dia sudah tidak ada? Dapat hukum enggak? Enggak dapat. Gini ki Pak sing diwastani golongan bighairi hisab, tanpa dihitung. Karena apa? Dia sudah tidak merasa dirinya yang melakukan. Jadi mana nilainya? Gak ada.
kosong. Jadi Gusti Allah besok iku nonton, dompete si A kosong, anu Gusti, yo gak usah dihitung, lebokne langsung. Lah berhubung si B bagian ada banyak uangnya, hitungan dihitung. Karena ada uangnya mesti kau hitung. Lah kau buka dompet nggak ada uangnya kok ngitung-ngitung, gendeng kamu. Nggak ada uangnya kok ngitung. Mengapa bi ghairi hisab, tanpa ada hitungan? Karena nggak ada yang Mengapa tidak dihitung? Karena kau tidak pernah mengakui kau yang ngutang. Tinggal kau merasa yang kau yang ngutang apa? Enggak. Ahli syuhud itu sudah tidak merasa. Kalau tidak, Anda tidak merasa hutang, terus gak dihutangi, yo jangan ngamuk-ngamuk. Wong utang gak diutangi, gak disopo. Wancene kuwi makrifat abal. Wis tak tagih saiki maneh. Tak tagih ya. Gus, kula niki wis ngaji hakim A. Sudah suluk, sudah kholwat iku pun 5 tahun. Kok gak wusul-wusul? Lah, tak tagih saya. Tak tagih. Berarti kau merasa kau yang melaku. Buktinya masih Arab. Le tak hitung wae lah. Ya. Sangat dipahami ya? Itu. Bon. Ada lagi?